Bismillahirrahmanirrahim. Amsayna wa amsan mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa ilaihin nusyur. Amsayna ala furudil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abiyina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah wal akhwat arsyadani wa asyhadu ta'ala aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين أرشدني وأرشدكم الله تعالى. لقد قال الله تعالى في محكمة التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وقال أيضا في حديث آخر من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال في حديث. Ikhwani fi din arsyadani wa asyhadullah ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak nikmatnya sehingga kita masih ringan melangkahkan kaki kita menuju salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita bagi seorang hamba kepada Rabbul Alamin, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita juga untuk berkumpul di tempat ini, sebuah majlis yatluna kitab Allah wa yatadarasuna, sebuah majlis yang mana majlis tersebut yatluna kitab Allah, dibacakan di dalamnya firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yatadarasuna, dan di dalamnya pun mereka sama mempelajari dari kalimat Allah Subhanahu wa taala, dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihim as-sakinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka orang yang berkumpul untuk thalabul ilmi tadi, untuk sama-sama ngaji, sama-sama belajar, sama-sama mengkaji dari kitab Allah Subhanahu wa taala, as-sakinah, ketenangan, ketentraman. Coba Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bandingkan bagaimana kondisi jiwa kita ketika kita kumpul di sebuah majelis ilmu, kemudian kita bandingkan dengan kita masuk kerja, masuk rumah mungkin, kemudian masuk kita dinas dan lain sebagainya. Mana yang lebih menenangkan hati? Dari kasat mata sajalah kita kumpul di sebuah majelis yang mana majelis itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk tanasau, saling menasehati, untuk mengaji dan mengkaji dari kitab Allah Subhanahu wa taala, dari hukum-hukum Islam, dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu-ilmu yang lain itu lebih menenangkan hati kita daripada kita ke tempat-tempat tadi. Betapa tidak nyamannya dan sangat jauh dari kenyamanan hati kita kalau kita itu pergi di tempat-tempat yang bahasanya jauh dari
zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja kita pergi ke mall. Apakah hati kita tenang di sana? Tidak. Kita pergi ke pasar, apakah hati kita tenang di sana? Tidak. Ya ikhwah, syadani wa taala. Sama sekali tidak. Salah satu tempat yang menjadikan hati kita itu tenang di mana? Di salah satu tempat, di majlis yang digunakan di dalamnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan illa nazalat alaihim sakinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka yang berkumpul itu as-sakinah, ketenangan. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat itu akan datang menaungi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi kepada mereka itu ar-rahmah. Kepada kita semua kalau kita ngaji, berkumpul, bermajlis ilmu, Allah akan memberikan kepada kita rahmat. Bahkan hatta al-hut fil bahr, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, hatta namlah, bahkan semut yang kecil itu sama mendoakan bagi siapa saja yang belajar, yang menuntut ilmu, yang bermajlis untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Allahumma ighfirlah, Allahumma arham. Ya Allah, ighfirlah, ampunilah dosa-dosanya. Allahumma arhamhu, dan berikanlah rahmat kepada mereka. Ayo lewat sadani wasallallahu taala, maka berbanggalah kita di sini berkumpul untuk bermajlis, mengkaji dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengkaji dari ayat Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mengingatkan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ini adalah nikmat yang begitu agung. Maka kita seret ke ayat Allah Subhanahu wa taala, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. La in kafartum, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala in syakartum, jikalau engkau mensyukuri atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sedikit maupun banyak, la azidannakum, benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum, namun jika sebaliknya, kok kita itu kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Ayo ikhwah arsyadani wa sallallahu taala. Kemudian salawat berikan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tetap tercurah pula kepada karib kerabatnya, sanak familinya, serta umat beliau hingga akhir hayatnya. Ayo ikhwah arsyadani wa sallallahu taala. Pada pertemuan lalu kita telah membahas at-ta'awudz, ya. Qalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kita membahas bagaimana lafaz dari ta'awudz itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari asyaiton. Syaitan di sini ada dua apa satu? Bapak Ibu sekalian? Dua. Syaitonal jin atau syaitonal ins, ya. Syaitonal ins atau syaitonal jin. Ada dua, yaitu setan dari jin dan juga setan dari manusia. Ayo ikhwah sadani wa sallallahu taala. Kemudian pembahasan kita kemarin, ya, ta'awudz itu ada beberapa referensi. Ada yang menyebutkan, kalau kemarin ada yang tanya bagaimana lafaz ta'awudz dengan a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, itu juga ta'awudz. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau hendak sholat, beliau ternyata ta'awudz dulu. Coba Bapak Ibu sekalian, pernah nggak sebelum saya ngomong tadi mendengarkan itu? Pernah nggak Bapak Ibu sekalian? Rasulullah sebelum sholat itu ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari syaitan. Ya. Kalau bahasan kita kemarin belum sampai situ, karena ada yang tertunda, karena saking banyaknya pertanyaan kemarin, ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada kali ini saya sebutkan
ya edisi atau disebutkan sini riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu ta'awud. Redaksi hadisnya seperti ini. Kama qala Rasulullah SAW fi hadisihi, Allahu akbar kabira 3 marrat, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, alhamdulillahi katsira, alhamdulillahi katsira 3 marrat. Kemudian subhanallahi bukratan wa asila, subhanallahi bukratan wa asila, subhanallahi bukratan wa asila 3 kali juga. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafasihi. Disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu sebelum sholat beliau mengucapkan tadi Allahu akbar kabira 33 kali, ya, salah semarat 3 kali. Kemudian alhamdulillahi katsira 3 kali juga. Kemudian subhanallahi bukratan wa asila 3 kali juga. Terus kemudian ditambah apa? Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafasihi. Allahumma inni, ya Allah, aku memohon kepada Engkau, a'udzubika, agar dijauhkan, agar dilindungkan kepadamu dari asyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk, setan manusia maupun setan jin. Min hamazihi, dari bisikan-bisikan syaitan. Wa nafthihi, dan tiupan buhul-buhul mereka. Wa nafsihi, disebutkan di sini adalah ya hembusan-hembusan juga, seperti was-was yang ada dibisikkan kepada kita ketika sholat. Maka Rasulullah SAW ketika hendak sholat beliau mengucapkan itu untuk melindungi diri beliau ketika sholat itu agar nyaman, nggak diganggu sama syaitan. Maka ma'asyiral muslimin anasadani wa sallallahu ta'ala, mungkin selama ini kalau kita sholat itu belum ta'awud, teko-teko bismillah, niat mau sholat isya, langsung takbir Allahu akbar. Kemudian ketika kita sholat, kok kita ngerasa ada banyak bisikan setan, mikir di rumah seperti apa, mikir saudara kita sakit dan lain sebagainya, yang membuat hati kita itu ketika sholat nggak nyaman, nggak tenang, dan nggak menikmati sholat itu. Jangan-jangan itu buah dari kelalaian kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan yang terkutuk itu. Maka coba sekarang ya, kalau kita sudah tahu ilmunya, coba nanti kita praktekkan. Bagaimana? Apakah ada perbedaan dari kita sebelum mengetahui ilmunya dan ketika sudah kita amalkan karena kita sudah paham ilmunya? Coba ada perbedaan apa enggak? Nanti dicoba. Ma'asyiral muslimin arsyadani wa sallallahu ta'ala, itu Rasulullah SAW, seorang nabi, ya, seorang manusia yang maksum, diampuni segala kesalahannya dan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau masih sangat berkeinginan dan bersusah payah untuk mendapatkan ketenangan di dalam sholat. Ingin mendapatkan sholat itu, kita mendapatkan ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan pahala yang sempurna di dalam sholat itu. Itu Rasulullah SAW. Maka kita nggak heran ketika suatu malam Rasulullah SAW itu sholat malam beliau, sholat qiyamul lail sampai kaki beliau itu bengkak. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah SAW? Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Afala akuna 'abdan syakura? Tidaklah, apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Afala akuna 'abdan syakura? Tidakkah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur? Coba kita ayo lewat sedani wasallallahu ta'ala. Dijamin surga belum?
diampuni segala dosanya, dijamin oleh Allah juga belum. Kemudian kalau kita sholat itu masih males-malesan, kira-kira nanti ketika kita sudah wafat, apa alasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayo lihat harsadani warzukumullah ta'ala. Kalau orang-orang kafir itu nanti di hari kiamat mereka sangat berteriak, ya Rabbana farji'na nu'min wa na'mal sholihan. Ya Rabb kami, kembalikanlah kami ke dunia kami. Kami akan beriman kepadamu dan kami akan beramal soleh. Kira-kira bisa enggak permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalla ya ikhwah, kalla. Tidak akan, sama sekali tidak akan pernah. Masanya sudah beda. Maka ikhwah harusnya Allah ta'ala, kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita masih ada sekarang. Apa kita akan menjadi hamba yang syukur atau sebaliknya? Hamba yang syukur apa? Dia jadikan segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan justru sebaliknya. Semakin kaya semakin jauh dari masjid, walaupun rumahnya samping masjid. Semakin kaya semakin jauh dari taklim, dari ngaji, dari berzikir. Ma'asyiral muslimin wa ta'ala. Kita yang kita miliki, diri kita, pakaian kita, rumah kita, keluarga kita, kita ingat dengan lafaz yang kita lontarkan ketika saudara kita itu meninggal, saudara kita itu terkena musibah, atau bahkan kita terkena musibah. Apa yang kita lontarkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo ikhwah sallallahu alaihi wasallam. Inna, sesungguhnya kami. Coba nanti ya kita jelenterekkan itu. Innalillahi itu penting ya. Karena sering kita ucapkan, khawatir dengan yang sering kita ucapkan itu kita nggak paham maknanya. Cuman taunya itu musibah. Itu akan kembali kepada Allah, itu saja. Coba kita nanti maknai agar kita itu sama-sama faham atas apa yang kita ucapkan. Fima naqul wa sawfa yuhasibullah subhanahu wa ta'ala fi yaumin ba'd. Apa yang kita ucapkan dari satu kata saja itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menasihati para sahabatnya, umatnya pada masa itu, masyarakatnya, karena beliau seorang khalifah, bukan nabi ya. Kalau umat itu nabi. Masyarakatnya pada masa itu, apa yang dinasihatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah dirimu, periksalah diri kalian sebelum nanti Allah yang akan memeriksa. Kalau sekarang kita masih bisa introspeksi diri, muhasabah, memperbaiki diri. Amal-amal kita yang masih bolong-bolong bisa kita perbaiki sekarang. Qabla an tuhasabu, sebelum nanti Allah yang akan menghisab. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghisab, enggak ada kesempatan untuk kembali lagi. Ikhwan dan Allah ta'ala, itu penting di kehidupan kita seperti itu.